kredensial. Jadi ini sebenarnya authentication login system kita itu sudah beres, dan konsep untuk mengimplementasikan dari Laravel Sanctum token yang ada di Laravel Sanctum ke dalam Riek kita sebenarnya udah selesai. Setelah ini saya ingin merapikan aja UI, dan juga saya ingin membuat menu untuk register si mahasiswa-mahasiswa yang kita punya ya. Dan juga saya bakalan menambahkan sebuah toast ketika loginnya berhasil ataupun loginnya salah, ataupun ketika ada error nantinya. Oke, kita buat gini dulu. Ketika seorang mahasiswa berhasil melakukan login, si tombol yang ada di sini dia nggak jadi login dan register lagi, melainkan dia menjadi logout gitu ya. Jadi kalau udah login dia cuma bisa logout, dan kalau misalkan belum login dia cuma bisa login doang. Nangkep ya? Oke, jadi kita balik lagi ke source code-nya. Kemudian ketika kita berhasil melakukan login terhadap suatu mahasiswa tersebut biasanya kita tampung ke dalam sebuah state. Jadi kita bikin dulu nih di app.js, kita bikin state baru konstan namanya authenticated user. Kemudian dia juga bisa ngeset si authenticated usernya, kita ambil dari hook React namanya use state. Seperti ini, initial value-nya seperti biasa 0. Kemudian dia bakalan ada isinya ketika kita login kan ya. Nah, tapi kan masalahnya si app.js dan juga login modalnya itu beda komponen ya. Kita nggak bisa tuh panggil si authenticated user dari si login modal ini. Untuk sekarang belum bisa. Nah, cara biar bisa pakai apa? Cara biar bisa itu kita pakai yang namanya konteks di dalam React gitu. Nah, simpelnya konteks di React itu adalah cara bagaimana kita men-share si variabel si authenticated user ini supaya bisa dipakai di semua komponen yang kita punya. Contohnya nanti di navbar bisa kita pakai si authenticated usernya, di login model juga bisa kita pakai, dan di student pun bisa kita pakai kalau misalkan kita mau. Kayak gitu ya. Jadi kita bikin dulu nih konteks dari si React. Caranya gimana? Caranya kita bikin sebuah konstan baru namanya user context di sini ya. Di sini kita ambil dari React create context kayak gitu. Nah, nanti si user context ini bakalan kita distribusikan ke dalam seluruh komponen yang kita punya dalam project kita. Jadi semua aplikasi kita di sini ini kita bungkus sama satu komponen dari si user context kita. Gitu ya, kita ambil providernya. Lagi-lagi untuk yang belum paham tentang konteks di React bisa nonton dulu YouTube dari channelnya Web Dev Simplified ya. Nah, jadi semua aplikasi kita ini ingin kita bungkus ke dalam komponen dari user konteks kita supaya nanti si authenticated usernya bisa kita pakai di seluruh komponen kita. Gitu ya. Kemudian value-nya ini kita kasih authenticated user supaya dia bisa dipakai di semua komponen kita. Dan juga set authenticated usernya jangan lupa. Ini authenticated kurang D. Oke, nanti si authenticated user ini kita pakai di sini ya. Nanti jadi ketika usernya berhasil login, authenticated usernya ingin kita set berdasarkan mahasiswa yang sudah di fetching dari database. Ya gitu. Jadi di sini kita ambil dulu nih authenticated usernya. Cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya kita pakai hook di React namanya use context. Use context kita import di atas, kemudian kita pakai use context ya. Kita ingin mengambil variabel authenticated user dan juga set authenticated usernya itu ingin kita ambil dari konteks yang namanya user context gitu. Nah, tapi si user context ini belum kita import. Nah, cara importnya kita harus export dulu terlebih dahulu si user context yang di sini. Jadi yang di sini kita export supaya bisa kita import di login modal kita. Jadi di sini kita import si user konteksnya dari app. Kemudian si user context ini ingin kita ambil state authenticated user dan juga set authenticated usernya supaya si usernya bisa kita pakai di komponen login modal kita ya. Oke, jadi di bawah sini setelah usernya berhasil login, kita mau ngeset si authenticated usernya berdasarkan user yang dikembalikan oleh backend. Begitu ya. Nah, di sini kita coba lihat dulu berhasil nggak nih. Di sini kita bikin use effect baru. Use effect yang akan jalan setiap authenticated user kita berubah. Gitu. Jadi setiap authenticated user kita berubah, kita mau nge-console log si user kita. Jadi kita coba dulu nih di website kita. Nah, tapi di sini ada error katanya React undefined di app. Karena kita belum nge-import si React-nya di sini ya. Oke, kita coba lagi.
di refresh, kemudian kita buka login modal kita. Emailnya tadi apa? Ini ya, Trasalhan. Kemudian kita coba login lagi, passwordnya testing 12345. Kita lihat konsol, kita pencet login. Nah, udah bener tuh, dia nge-console log si authenticated usernya. Usernya adalah Atras yang sedang login sekarang, gitu ya. Oke, sekarang kita udah dapat nih usernya siapa dan udah kita tampung ke dalam sebuah variabel namanya authenticated user. Nah, sekarang ketika ada user yang sedang login, saya mau tombol yang ada di drop down sini itu berubah jadi logout. Caranya gimana? Itu bisa kita cek di sini ya, di navbar, komponen navbar, kemudian kita cari yang drop down. Drop down kan adanya di dalam nav nih. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada drop down. Ini kalau misalkan dia sudah login, kita mau menampilkan cuman logout doang. Tapi kalau dia belum login, kita menampilkan yang ini. Gitu. Di React kita bisa ngecek kondisi itu. Caranya seperti ini. Kita bikin kurung kurawal, kemudian di sini kita lakukan pengecekan. Di sini kita lakukan pengecekan. Jika tidak ada user yang sedang login, maka render dua button yang ini. Ini LI-nya ketinggalan. Maka render dua button yang ini. Jadi ini kita cut, kemudian kita taruh dalam HTML fragment di sini. Tapi jika ada user yang sedang login, tampilkan button yang namanya logout. Nah, gitu ya. Nah, sekarang masalahnya tapi si authenticated user di dalam komponen navbar belum bisa kita baca. Nah, supaya bisa dibaca sama kayak tadi, kita juga harus melakukan use context pada konteks user kita. Jadi di sini kita kasih use context, jangan lupa use context-nya di import dulu di sini ya. Nah, sekarang harusnya kalau misalkan udah ada user yang lagi login nih, si Atras lagi login, tombolnya sekarang berubah jadi logout tuh ya. Tombolnya berubah jadi logout. Tapi sekarang kalau dipencet belum ngapa-ngapain. Karena kita belum jalankan logic untuk logoutnya. Ya udah, kita bikin dulu. Jadi di logout sini kita kasih tahu dia kalau misalkan tombol logoutnya diklik, jalankan sebuah function yang namanya handle logout. Si handle logoutnya kita bikin di atas sini. Kita bikin sebuah function namanya handle logout. Si handle logout ini dia mau ngeset siapapun yang sedang login mau kita keluarkan. Kayak gitu ya. Ini sebenarnya udah berhasil, tapi di database kita masih ada data user yang lagi login. Nah, kan kita maunya yang di database juga bersih ya token-tokennya. Maka dari itu kita harus lakukan request lagi dengan metode post, kemudian URL kemana? http localhost port 8000/api/out. Kemarin kita udah bikin rute namanya logout. Gini ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah membuat function untuk handle logoutnya, sekarang harusnya ketika kita pencet logout di sini, dia akan mengeluarkan user siapapun yang sedang login. Nah, tapi di sini masih ada error. Errornya apa? Coba kita lihat. Katanya CSRF tokennya mismatch. Ini karena apa tadi, masih ingat? Ini karena kita belum mengirimkan kunci yang sebelumnya sudah kita dapatkan dari si Laravel Sanctumnya. Oke, jadi di sini kita tambahkan sebuah config. Ini datanya kosongin aja. Config-nya kita kasih apa tadi? With credentials. Kita kasih dia true. Nanti dia otomatis bakalan mengirimkan kuncinya juga setiap dia melakukan request logout. Nah, terus selain mengirimkan cookies, kuncinya, kita harus mengirimkan apa lagi? Kita harus mengirimkan token ya. Siapa yang mau di logout gitu. Jadi di sini kita kasih headersnya sama kayak tadi. Headersnya mau kita set authorization-nya. Kita ambil dari cookies yang namanya authorization ya. Jadi di sini kita bikin new cookies dari universal cookie. Kemudian kita ambil get cookie yang namanya authorization seperti ini. Kemudian ini harus kita kasih tipe data. Tipe datanya adalah bearer seperti tadi. Nah, kalau sudah, sekarang harusnya ketika kita login pakai akun Atras misalkan seperti ini, kemudian kita coba logout ya, dia harusnya berhasil untuk ke logout gitu ya. Oke, di sini kalau misalkan kita lihat dia udah balik jadi login sama register, dan kalau kita lihat di database-nya yang tokenable ID-nya 1, kalau kita refresh dia harusnya hilang. Oke, kayak gitu berhasil ya. Selanjutnya kita bakal menambahkan toast.
setiap kita mau login ataupun mau logout ataupun kalau ada error. Nah, tapi sebelum itu saya mau ketika dia login dan loginnya berhasil, dia langsung otomatis menutup si modal yang ini ya. Oke, jadi kita bikin satu reference baru di login modalnya. Sini ya. Kita bikin satu reference baru pakai useref juga, namanya adalah close button modal. Kayak gini. Kemudian close button modal ini nge-reference kemana? Nge-reference ke tombol close dari si modal kita yang ini ya. Jadi di sini kita kasih ref, dia nge-reference ke variabel close button modal. Kemudian ketika usernya berhasil untuk login, kita tutup si modalnya. Di sini kita panggil si close button modalnya, kemudian kita akses elemen yang sekarang, kemudian kita klik seperti itu untuk menutup si modalnya. Ini konsol login supaya nggak ganggu, kita hapus saja. Dan yang di app.js line 21 juga di sini mau kita hapus ya. Kalau sudah, kita coba lihat lagi hasilnya. Oke, coba kita login lagi. Emailnya trasalhan@gmail.com, password testing 12345, dan kalau loginnya berhasil harusnya dia nge-close si modalnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian coba kita logout. Oke, bisa. Kemudian kita login tapi salah datanya. Nah, dia bakalan menampilkan error dan modalnya nggak di close gitu ya. Oke, selanjutnya sebelum kita tambahkan library untuk toastnya, kita mau bersihin dulu nih error-error yang ada di konsol sini. Katanya di React bukan pakai kelas tapi pakainya class name. Ya udah, kita search semua yang namanya kelas. Nah, ini diklik aja semuanya. Kemudian yang ini di Ctrl D ganti jadi class name. Oke, yang ini udah. Sekarang di navbar JSX ini juga sama, di select semua, ganti jadi class name. Oke, kalau udah harusnya sekarang udah nggak ada error-errornya lagi di konsol. Ini kita refresh. Ya, kan udah hilang ya tadi yang kelas-kelasnya. Sekarang errornya katanya yang HTML4-nya. Ya udah, kita search lagi di sini for. Nah, ini kita klik, semua for-nya kita select, ganti jadi HTML4. Kemudian error apa lagi? Nih katanya tab index itu i-nya gede. Ya udah, kita cari namanya tab index. Nah, ini tab index i-nya harus gede. Kita refresh. Nah, ini error yang terakhir katanya ketika kita merender card mahasiswa di sini, kita harus ngasih tahu properti yang namanya key yang nilainya unique gitu ya. Oke, jadi kita balik ke app.js. Kemudian di sini kita mencoba untuk merender semua student. Nah, si student ini kita harus kasih key-nya. Key-nya harus unik. Yang unik di database kita apa? Emailnya ya. Gitu, karena kan email harus unik. Jadi di sini key-nya kita kasih student email. Oke, sekarang harusnya udah nggak ada tuh errornya. Nah, sekarang kita mau mengimplementasikan library si toast. Bootstrap kita hapus saja, phpMyAdmin-nya kita hapus saja. Kemudian library toast yang mau saya gunakan itu saya mau mengambil dari toast React Toastify. Yang ini ya. Jadi package ini kita install dulu menggunakan terminal kita. Caranya tinggal ketikkan npm install React Toastify seperti ini. Kita install dulu sampai dia selesai. Kemudian kita coba baca dokumentasi dari si React Toastify ini ya. Kita scroll ke bawah dan di sini ada documentationnya. Nah, di sini ada cara instalasinya. Yang pertama ini udah kita install, udah selesai. Kemudian kita harus mengimport si toast sama toast containernya. Ya udah, kita import di app.js paling atas di sini ya. Kemudian kita harus menaruh komponen yang namanya toast container dimanapun di dalam app.js kita. Ya, kita taruh aja di sinilah. Dan kita juga harus mengimport si CSS dari si package toastnya ya. Jadi di atas ini kita import juga si CSS-nya. Nah, kalau udah, selanjutnya bisa kita coba nih si toastnya. Coba ya, jadi misalkan setiap dia ngerender page-nya, dia bakal melakukan toast dengan deskripsi toast berhasil. Misalkan gini dulu. Oke, kita lihat lagi. Nah, toastnya udah berhasil kita tampilkan nih. Nah, sekarang tinggal tampilin aja si toast ini ke dalam login system yang kita punya. Jadi si toast ini kita hapus saja. Kemudian toast yang ini nggak ingin kita pakai di sini, melainkan ingin kita pakai di login modal ya. Di sini kita import dulu si toastnya dari React Toastify kayak gini ya. Kemudian nanti si toastnya mau kita tampilkan ketika loginnya berhasil. Ketika loginnya berhasil itu kan ada di sini ya. Jadi di sini kita tambahkan toast.success. Kemudian deskripsinya login berhasil. Oke, kita coba lagi.
kita login untuk akun Atras ya. Seperti ini, coba kita pencet login, dan kalau berhasil harusnya sekarang udah muncul si toastnya. Oke, yang login udah berhasil, sekarang kita ingin implementasikan juga ke logoutnya ya. Jadi di logout kita tuh adanya di navbar.jsx. Di sini kita import juga si toastnya dari React Toastify. Kemudian toastnya ingin kita ambil ketika dia berhasil logout. Jadi di sini kita panggil si toastnya, toast.success logout berhasil, seperti ini. Nah sekarang kalau misalkan udah ada user yang login terus dia mau logout, sekarang udah ada notifikasinya harusnya. Nah tuh ya, logout berhasil. Oke, sekarang tapi kan misalkan kita mau login nih, itu kan ada prosesnya dulu ya. Kita request dulu ke server, kemudian server mengelola dulu, kemudian nanti server balikin token dulu, kemudian nanti tokennya kita balikin lagi ke server untuk nyari tahu siapa yang login pakai token itu, gitu kan. Nah itu kan ada proses loading ya tuh, tapi sekarang kita belum ngasih tahu notifikasi proses loginnya ke user. Jadi sekarang kalau misalkan kita pencet login, dia cuma menampilkan login berhasil gini aja, langsung begitu ya. Nah di sini kita coba kasih tahu ke usernya kalau sedang diproses loh, kayak gitu. Itu di React Toastify udah ada caranya ya. Jadi kita masuk ke dokumentasinya, kemudian buka yang handling promise ini ya. Nah ini kita scroll ke bawah, kemudian kita ingin pakai yang ini, yang toast.promise yang ini ya. Ini kita copy, kemudian balik lagi ke login modal.jsx. Nah di sini ingin kita paste kode yang tadi ya. Jadi kita nggak pakai toast.success seperti ini jadi kita hapus saja. Kita ingin pakai toast.promise. Jadi di bawah sini setelah dia fetching data, kita panggil tuh si promise-nya. Nah kemudian promise-nya kita ngambil dari mana? Promise-nya kita ngambil dari sini ya. Jadi ini kita masukin dulu ke dalam sebuah variabel, misalkan namanya login promise. Kemudian di bawah yang tadi ini diganti jadi login promise. Jadi si promise-nya mau kita ambil dari request yang ini. Kemudian ketika dia lagi loading, dia memberitahu kalau dia lagi processing. Dan kalau misalkan loginnya berhasil, di sini yang sukses, dia akan menampilkan tulisan welcome, koma, di sini nama usernya ya. Nama usernya nanti bakalan kita ambil dari variabel data yang ini, tapi itu nanti dulu. Kemudian ketika error, kita ingin menampilkan message kayak gini, errornya apa? Errornya kita ambil juga dari data response error message, begitu ya. Oke, data ini dari mana? Data ini adalah hasil dari promise yang kita punya di sini. Nah, jadi kan si login promise yang di sini dia bakalan mengembalikan suatu data ya, entah itu data login berhasil ataupun data login gagal. Nah, data yang dikembalikan sama server itu ingin kita tampilkan di sini ya, ingin kita masukkan ke data supaya kita bisa ngambil namanya. Itu caranya gimana? Nah, yang pertama ini kan requestnya dua level deep ya. Level yang pertama tuh request yang paling luar di sini. Kemudian level yang kedua tuh yang ini. Kita melakukan request di dalam request seperti itu. Nah, ketika si request yang kedua ini berhasil dilakukan, maka kita mau mereturn responsnya supaya dia bisa keluar ke request yang pertama. Nah, di request yang pertama dia harus menunggu request yang kedua supaya selesai dulu baru boleh nge-return hasilnya lagi. Jadi di sini supaya dia menunggu request yang kedua selesai, kita kasih keyword await. Kalau kita memberi keyword await di functionnya, harus kita kasih tahu function tersebut adalah asinkronus gitu. Kemudian nanti setelah kita sudah menunggu si request yang kedua selesai, baru kita nge-return hasil dari request yang kedua gitu ya. Jadi kalau sekarang kita coba login lagi, ini kita coba logout dulu, kemudian kita coba login dengan akun si Atras, kita login. Nah, di sini dia mengembalikan suatu data. Datanya udah bisa kita ambil nih, nama dari usernya. Kayak gitu ya. Jadi dari data yang kita konsol log ini, kita tinggal masuk ke dalam variabel datanya lagi, kemudian masuk ke user, kemudian kita ambil name-nya. Kayak gitu. Jadi kita scroll ke bawah. Nah, di sini nama user bukan lagi nama user, tapi kita ambil dari variabel data, masuk ke data, masuk ke user, masuk ke nama. Tadi kan gitu ya.
Nah sekarang kalau misalkan kita coba lagi, kita log out, kemudian kita login lagi, harusnya sekarang sudah benar. Login, processing, nah welcome matras seperti itu ya. Oke, yang terakhir yang mau kita buat adalah modal untuk register ya. Jadi ini nih modal untuk register yang ingin kita buat. Oke, ini gampang, kita tinggal bikin satu komponen baru ya. Tadi kan udah ada login modal, kita bikin aja komponen baru namanya register modal.jsx. Nah di sini kurang lebih sama kayak login modal. Jadi dari login modal ini kita copy aja, kita paste ke register modal. Kemudian ada beberapa yang mau kita ubah. Yang pertama si loginnya kita ganti jadi register. Kemudian handle login kita ganti jadi handle register. Kemudian kita scroll ke atas. Ini kita ganti jadi handle register. Kita nggak perlu lagi tahu dia udah login apa belum. Kita nggak perlu pakai cookies. Tapi kita perlu beberapa input. Email, password, username, dan juga name ya. Gitu. Jadi dia bakalan meminta nama, email, password, username, dan juga emailnya. Oke, kita scroll ke bawah di handle register ini. Dari sini, await ini, sampai bawah kita hapus. Sampai sini ya, kita hapus. Nah, kayak gitu. Kemudian selain email sama password, kita juga mau ngambil username-nya. Kita ambil dari input username. Kita juga mau ngambil name-nya. Kita ambil dari input name. Kemudian si formnya ini ingin kita tambahkan 2 lagi ya. Jadi si password ini kita copy aja 2 kali. Kemudian si passwordnya kita ganti jadi username. Ini inputnya input username. Kemudian ref-nya juga sama. Kemudian tipenya text. Di sini inputnya juga input username. Nah, si name-nya juga sama. Ini ganti jadi name. Ini ganti jadi nama. Kemudian input password ganti jadi input nama. Ganti jadi input name. Ini juga jadi input name. Dan yang terakhir tipenya ganti teks dan ini ganti jadi input name juga ya. Oke, ini namanya kita pindah ke paling atas. Kemudian username-nya kita pindahkan ke sebelum email address. Dan kita lihat lagi hasilnya. Oke, kita buka modal yang namanya register. Ini pasti belum bisa karena modalnya belum kita import di navbar-nya ya. Jadi kita buka dulu di navbar.jsx. Di sini kita import si register modal from ./register modal. Oke, di register modal jangan lupa namanya ganti jadi register modal. Seperti ini. Ini juga ganti jadi register modal. Ya, kemudian di navbar.jsx-nya tombol trigger untuk registernya ini kita kasih database toggle seperti yang tadi ya. Ini kita copy, kita paste di sini. Tapi sekarang ID-nya bukan login modal lagi tapi register modal. Nah, kemudian di register modal, setelah kita pencet register, kita mau nge-console log dulu si email, password, username, dan juga name-nya ya. Oke, lalu setelah itu di navbar.jsx jangan lupa kita panggil komponen register modalnya. Jadi kita scroll ke bawah di sini. Login modalnya kita copy, ganti jadi register modal. Oke, gini ya, kita coba lagi. Kita buka modal untuk registernya. Kemudian kita isi data-datanya ya. Oke, kalau sudah diisi, kita lihat di konsol. Kita register. Nah, si email, name, password, dan juga username-nya udah berhasil kita ambil nih value-value-nya. Nah, sekarang kita tinggal lakukan post request ke dalam server kita supaya data yang barusan dimasukin ini dia masuk ke dalam database ya. Jadi balik lagi ke register modalnya. Ini console log-nya hapus saja, kemudian kita panggil Axios. Metodenya adalah post URL ke http localhost port 8000/api/student. Kemudian datanya kita mau ngambil dari mana? Email kita ambil dari email, password kita ambil dari password yang di atas. Itu ya, username dan namanya juga sama. Oke, kalau sudah, apapun yang dikembalikan oleh server, kita tampilkan dulu ke console log. Kayak gini. Oke, kita coba lagi, kita register lagi. Nah, sekarang katanya ada error lagi nih. Errornya apa? Kita buka di response-nya, datanya. Di sini katanya root-nya not found. Karena apa? Karena ini studentnya kurang S ya, students harusnya.
Oke, di sini kita coba register lagi. Nih masih ada error, kita buka lagi. Katanya CSRF tokennya mismatch lagi. Jadi kita kasih apa? With credentials ya. Di sininya. Sini kita kasih config with credentials, kita set jadi true. Kita send lagi si data-datanya. Nah, sekarang harusnya sudah berhasil membuat satu data baru. Nah, tapi mana datanya kok di card ini belum muncul? Ya, itu karena belum kita lakukan fetching ulang terhadap database ketika ada data baru yang masuk. Nah, jadi setelah kita berhasil menambahkan usernya, jangan lupa kita ulangin fetching datanya supaya cardnya terupdate. Sebenarnya ada dua cara di sini. Kalian bisa pakai konteks seperti user konteks tadi, atau kalian bisa passing atributnya satu persatu ke dalam child dari si app.js-nya. Oke, kita pakai cara kedua aja karena lebih mudah untuk diimplementasikan. Jadi di app.js ini di dalam navbar-nya, di sini kita kasih set students, di sini kita kasih set students sama dengan set students. Gitu, ini artinya kita punya property di dalam navbar namanya adalah set students. Kemudian kita ambil dari function yang ada di sini ya, set student. Gitu. Nah, nanti si set students ini mau kita ambil nih di navbar di sini ya. Kita ambil apa yang diambil set student yang tadi. Gitu. Kemudian ini kita ingin passing lagi nih, passing kemana? Passing ke register modal. Tadi apa namanya? Set students. Gitu ya. Ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari function yang di atas yang di sini, yang udah kita ambil tadi. Jadi yang set student ini kita paste di sini. Kemudian akhirnya kita bisa pakai si set students ini di register modal. Jadi di sini kita ambil dulu si set students-nya, kemudian kita panggil set students-nya ketika kita melakukan fetching data ke API lagi. Jadi ketika student-nya sudah berhasil ditambahkan ke dalam database, kita bakalan melakukan fetching data student lagi. Kemarin pakai apa? Axios.get, kemudian URL ke sini ya. Seperti itu. Kemudian respons yang dikembalikan mahasiswa-mahasiswanya mau kita tampung ke dalam sebuah state namanya students yang ini ya. Jadi ketika request untuk studentsnya berhasil, kita mau ngeset si studentnya berdasarkan respons data kayak gini. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba register lagi, harusnya dia bakalan otomatis mengupdate si card yang ada di belakang sini. Oke, kita scroll ke bawah coba. Nah, udah masuk ya ke sini. Nah, yang terakhir yang saya mau lakukan adalah memberi toast untuk si register ini ya. Oke. Jadi setelah studentnya berhasil kita fetch, kita mau panggil si toast. Kita import dulu ya di sini ya, import toast dari React Toastify. Kalau udah, kita tinggal panggil nih toastnya di sini. Toast.success mahasiswa berhasil ditambahkan. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan kita register, dia bakal menampilkan toast kalau berhasil ya. Nah, seperti itu. Oke, kurang lebih tutorial kali ini seperti itu dulu aja. Agak panjang dan agak kompleks ya materi ini karena untuk membuat sistem login autentikasi menggunakan token Laravel Sanctum seperti ini, ada lumayan banyak materi yang harus dipahami. Oke, jadi segitu aja. Makasih udah mau ngikutin dan sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya.